Shalom, selamat malam. Om pria yang sama diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kalau kita diberikan kekuatan kesehatan oleh Tuhan, kita memakai hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan, dan salah satunya adalah mendengarkan firman Tuhan. Malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua melalui firman Tuhan yang saya ambil dalam Bilangan 11 ayat 1 sampai yang 3. Kitab Bilangan pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ke 3. Judul perikopnya Api Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Demikian saudara, 3 ayat yang saya bacakan tadi. Kaum pria yang sama diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat perikop kecil di atas api Tuhan, api ini menggambarkan suatu zat yang panas, dan bisa juga dikatakan bahwa api ini menggambarkan suatu amarah, karena sifatnya panas. Amarah pun juga membuat hati panas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan yang baru kita baca tadi, saya mau beri judul ganti sumutmu dengan bersyukur. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang baru kita baca sama-sama itu berawal, kalau kita melihat ke belakang ayat 9, pasal 9 dan 10, kita baca itu berawal dari kisah perjalanan bangsa Israel yang saat itu keluar dari Mesir, dari perbudakan. Kemudian ketika itu dalam pasal yang ke-10 di situ diceritakan bahwa bangsa Israel ini berada di Gunung Sinai. Gunung Sinai itu di bawahnya ternyata dalam firman Tuhan ini dikatakan mereka berada di Gunung Sinai. Jadi ada gunungnya, ada gurunnya. Ya, kalau pikiran saya mungkin sekitar itu gunung juga itu berarti tidak terlalu banyak pohon-pohonan, lebih banyak padang pasir. Kalau gurun itu berarti padang pasir. Ya, untuk melewati perjalanan Gunung Sinai ini, tentunya kalau kita membayangkan kita berada di tempat itu sangatlah panas dan susah. Dan gurun itu untuk mendapatkan air minum susah, sangat susah kita dapat ausen, tempat titik air untuk kita minum. Untung-untung kalau pasukan yang melewati gurun itu yang sama itu tidak meracunnya. Ya, kalau mereka meracun, maka orang berikutnya, rombongan berikutnya akan melewati tempat itu pasti akan mati semua. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa
Suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dalam perjalanan itu mereka bersungut-sungut, saudara, kepada Tuhan, bahwa lebih baik kita tinggal di Mesir, masih dapat makan ikan, mungkin dapat minum yang dapat minum sirup, dapat es, mungkin kalau zaman sekarang, saudara. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan bagaimana, saudara, kalau kita lihat sekarang, orang bersungut-sungut pun, anak bersungut-sungut kepada bapaknya, tentu bapaknya tidak suka juga. Kenapa ini anak mengomel terus, dari hari ke hari mengomel terus, padahal dia makan juga satu hari 3 kali, tapi tetap mengomel, tidak puas. Orang bersungut-sungut ini adalah orang yang tidak puas dengan kehidupannya. Demikian juga yang maksa Israel ketika itu tidak puas dengan pertolongan Tuhan yang mereka alami. Padahal, saudara, dikatakan firman Tuhan, ketika siang mereka itu dilindungi dengan awan, dan pada malam hari awan itu kelihatannya seperti api yang menjadi terang bagi perjalanan mereka. Nah, itu pernyataan Tuhan kepada umat Israel, bangsa Israel ketika itu. Saya juga berpikir bahwa tidak mudah seorang Musa bersama saudaranya Harun untuk memimpin bangsa Israel yang begitu banyak. Kalau kita lihat ada 12 suku besar bangsa Israel, dan mungkin setelah itu 12 suku yang besar ini di bangsa Israel, pasti ada suku-suku kecil di bawahnya lagi. Nah, ini mempunyai karakter yang berbeda-beda dan mempunyai keinginan juga yang berbeda-beda. Contohnya terjadilah persungutan. Mungkin juga bangsa Israel tidak semua yang bersungut-sungut, tetapi mayoritas di antara mereka merasa tidak puas dengan apa yang mereka terima dari Tuhan. Padahal pada siang hari ketika dikatakan ketika awan itu terangkat, mereka harus meninggalkan tempat itu, berjalan lagi. Nah, sampai di mana awan itu berhenti, mereka juga berhenti, berkemah lagi di situ. Ketika dia dilindungi dengan awan, saudara, dikatakan dalam firman Tuhan sebelumnya bahwa ketika itu tandanya bahwa bangsa Israel harus lagi jalan. Nah, ketika mungkin sampai 1 hari, 2 hari awan itu tetap melindungi mereka, tidak beranjak, tidak berjalan juga itu awan, tidak pindah, mereka juga tidak pergi. Itu perjanjian dengan Tuhan. Nah, lewat awan ini Tuhan menghantar mereka. Ketika awan ini naik ke atas, mereka bersiap-siap lagi, bongkar tenda lagi, berangkat mengikuti awan ini. Jadi mereka di bawah, awan di atas, jadi mereka terlindung ketika siang hari. Tentunya berarti mereka tidak panas. Sebenarnya kenapa harus bersungut? Pada malam hari tadi Tuhan berikan tiang api menerangi mereka. Jadi tidak lagi gelap gulita. Luar biasa pertolongan Tuhan. Inilah sifat kedagingan manusia, minta yang lebih. Ya. Ketika mereka juga ingin makan, Tuhan mengirimkan burung puyuh. Ya, ada satu ayat yang mengatakan bahwa Tuhan mengirimkan burung puyuh dalam jumlah yang besar ke perkemahan mereka. Dan memang saya bilang tadi, tidak semua umat Israel ini adalah orang-orang yang bersyukur. Dan kelihatan dari situ ketika makanan itu berlimpah, dia tanpa mengukur mengukur kapasitas mungkin perutnya, dia makan begitu rakusnya, sehingga apa itu jadi Tuhan mengirimkan suatu tulah yang besar kepada bangsa ini. Saudara yang sama dikasih oleh Tuhan,
Jadi tentunya sebagai manusia biasa juga kita tidak mau seperti bangsa Israel, karena sifat kedagingan kita yang lebih dominan daripada sifat rohani kita, saudara. Persungutan itu dan akhirnya nanti akan menimbulkan amarah. Persungutan yang hari demi hari dilakukan oleh bangsa Israel akhirnya terdengar oleh Tuhan. Bukan berarti Tuhan ini dia tutup mata, tidur mungkin Tuhan, tapi itu adalah gambaran firman Tuhan bahwa mungkin karena terlalu bersungut-sungut akhirnya Musa juga kewalahan menghadapi Tuhan turun tangan, saudara. Bersungut ini sama dengan mendukakan hati Tuhan. Amin. Jadi kalau kita juga tidak puas dengan firman kita bersungut terus, ini dikatakan mendukakan hati Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah merasa merasa juga hatinya, kenapa ini bangsa Israel yang saya pimpin, kenapa ini umatku di gereja ini sering bersungut, padahal firman Tuhan setiap minggu diberitakan kepada mereka, sini berganti pendeta hamba Tuhan, sudah bervariasi makanan yang diberikan, bukan hanya bubur. Mungkin besok hamba Tuhan yang lain dalam bentuk Tuhan bilang, oh ini sudah contoh yang datang ini, besok ini sudah makanan daging ini. Tapi toh juga tidak puas. Itulah sifat kedagingan manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan bersungut. Artinya timbul ketidakpuasan kita, saudara. Akhirnya di dalam firman Tuhan ini dikatakan, ya, Tuhan mendengarkan, ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah amarahnya. Kemudian menyalakan api Tuhan di antara mereka, dan merajalela api di tepi tempat perkemahan mereka. Masih syukur, saudara, Tuhan masih sayang kepada bangsa. Dia masih membakar di tepi, di pinggir-pinggirnya saja. Ini karena Tuhan ingin menggertak, ingin memberi pelajaran. Kalau Tuhan mau, Dia kasih di tengah-tengah, habis semuanya, saudara. Tidak ada yang tersisa oleh bangsa Israel. Tapi karena ini Tuhan memberikan pelajaran sentilan kecil kepada mereka lewat api. Tuhan membuatkan api. Saya katakan tadi, api ini menggambarkan amarah. Ketika amarah ini menguasai kita, api ini membesar, bisa membakar hati kita sehingga kita marah. Demikian dengan Tuhan, api yang diturunkan dari Tuhan ini api betulan, menghanguskan sebagian umat Israel. Karena Tuhan masih sayang mereka. Demikian juga kalau kita ditegur oleh Tuhan, Tuhan masih sayang kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bersyukur kepada Tuhan, ini sama dengan kita membatasi kemurahan Tuhan kepada kita. Sama kita menjauhkan kasih Tuhan itu dengan hidup kita. Lebih baik kita membangun jembatan, saudara, daripada kita membangun suatu tembok yang tinggi. Karena tembok yang tinggi, pagar yang tinggi itu hanya membatasi kasih Tuhan kepada kita. Tetapi dengan membangun jembatan, itu akan membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Jembatan itu dapat diartikan sebagai suatu komunikasi kepada Tuhan lewat doa. Di malam hari ini, saya mengajak kita semua, mari jangan kita batasi roh Tuhan untuk hadir dengan kita. Jangan kita membangun tembok, karena
tembok hanya membatasi kasih Tuhan dengan kita. Mari kita bangun jembatan, karena jembatan itu menyambung sama dengan membuat jalan Tuhan, jalan kita menuju kepada Tuhan. Hubungan hidup kita selalu berkomunikasi, berdialog dengan Tuhan, lebih akrab jika kita membangun sebuah jembatan. Dengan bersungguh-sungguh bangsa Israel telah membangun pembatas dengan Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kalau kita sering bersungguh, kita hanya membangun suatu tembok pembatas antara kita dengan Tuhan, sehingga kemurahan Tuhan, apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita, karena terhalang oleh tembok yang kita bangun sendiri, dengan persumbutan kita, akhirnya Tuhan tidak jadi memberikan berkat itu kepada kita. Tapi ketika kita membangun jembatan, saudara, distribusi yang Tuhan berikan lewat jembatan itu lebih cepat. Oleh sebab itu, malam hari ini saya mengatakan, mari kita ganti sumut kita, ganti persumbutan kita dengan rasa syukur kepada Tuhan. Roma 9 ayat 15, saudara, itu dikatakan, firman Tuhan berfirman kepada Musa, Tuhan berfirman kepada Musa, mengatakan, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, firman ini mematahkan keegoan umat Israel ini. Umat Israel yang dikenal dengan bangsa yang hebat, laskar yang kuat menghadapi segala musuhnya. Seperti ketika di padang pasir itu, tentu dalam menempuh perjalanan dari Gurun Sinai menuju ke tanah Kanaan, banyak tantangan yang dihadapi. Bukan hanya kelaparan, bukan hanya kekurangan makanan menurut mereka, tetapi banyak juga orang barbar di sekitar gurun itu. Banyak bangsa-bangsa lain yang harus mereka lewati dan tidak dikenal. Dan ketika mungkin kita melewati suatu perkampungan, orang di kampung juga itu selalu waspada. Ada rombongan dari sana. Ada mereka juga punya pengintai. Melihat dari jauh ada rombongan dari sana yang datang. Kita hati-hati. Atau kita serang. Banyak tantangan saudara yang dihadapi bangsa Israel. Bukan hanya persoalan kelaparan, tapi hambatan berupa peperangan yang mereka lawan, yang mereka hadapi juga begitu kuat. Bukan orang yang lemah, orang yang hidup di gurun dan di hutan itu orang yang kuat, saudara. Beda dengan orang yang hidup di dalam kota. Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, apa yang dilakukan atau apa yang kita usahakan, kita mungkin berhasil, tapi ingat saudara, firman Tuhan telah mengingatkan kita. Roma 9 ayat 15 mengatakan, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi bukan kita karena kita kepintar, kita sukses. Bisa saja betul kita pintar. Tidak susah Tuhan untuk berikan kita suatu penyakit karena kesombongan kita. Tidak sulit bagi Tuhan untuk membatalkan apa yang kita telah ciptakan. Misalnya kita mampu menciptakan satu teknologi di bidang komputer, mungkin belum ada orang temukan, baru kita. Lantas mungkin kita bilang terlalu sombong, ya. Kita dengan gagahnya berkata, Tuhan saja mungkin tidak mampu membatalkan apa yang saya buat ini. Ini berguna bagi semua orang. Tapi dia lupa dalam Roma 9 ayat 15, hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan. Toh kita makan juga makanan yang berasal dari yang kita tanam di tanah. Sedangkan tanah yang membuat subur adalah Tuhan sendiri.
Tuhan memakai mungkin orang yang pintar juga untuk mengelola, membuat pupuk sehingga apa yang kita tanam itu kita gunakan pupuk bisa tumbuh subur, saudara. Nah, demikian juga dengan bangsa Israel. Sehebat apapun laskar tentaranya, sehebat apapun bangsa Israel menghadapi lawan-lawannya, tanpa kasih dan belas kasih Tuhan, tanpa kemurahan Tuhan, saya pikir semua akan berakhir dengan kekecewaan. Demikian juga dengan kita. Kita ini ibaratnya suatu titik. Ilmu kita ini, kepintaran kita ibaratnya suatu titik air yang jatuh di tengah samudra. Tidak ada apa-apanya. Andaikan kita air garam, mungkin akan dijatuhkan di taruhlah di Nartoba, tidak ada apa-apanya. Tidak lantas mempengaruhi, mengasinkan semua danau itu. Tidak, saudara. Itu menandakan bahwa begitu kecilnya kita punya kemampuan, kepintaran kita. Tapi karena Allah mengasihi bangsa Israel, umat Israel, Allah tidak membuat mereka kelaparan. Ketika Tuhan marah dengan apinya, Tuhan masih mengasihi mereka. Tuhan masih menyayangi Musa. Tuhan berjanji kepada Musa dan menepati janjinya. Ketika Musa bermohon kepada Tuhan, Tuhan mengabulkan permohonan Tuhan. Musa. Seandainya Tuhan tidak mengasihi Musa, mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi dengan bangsa ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanannya bangsa Israel ini menuju negeri yang dijanjikan itu, mereka telah dinaungi dengan tiang awan, kemudian tiang api pada malam hari, daging, air. Kalau kita lihat baca selanjutnya, saudara, bahkan roti, bumbu makanan pun dikirim Tuhan dengan cara Tuhan sendiri. Bahkan serangan dari musuh pun Tuhan halau. Ini luar biasa, saudara-saudara. Namun banyak hal yang tidak dimengerti oleh manusia, termasuk kita, bahwa terkadang Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi kepada kita. Tuhan menyayangi kita dan ada maksud Tuhan untuk meraih sukses yang lebih besar ketimbang apa yang Tuhan buat. Yang menurut kita, Tuhan menghukum saya, padahal Tuhan mungkin cara Tuhan untuk memindahkan kita, untuk kita tidak terjerumus dari hal-hal yang lebih fatal. Saudara, oleh sebab itu jangan kita berhenti berharap kepada Tuhan, dan jangan kita membangun tembok, tapi mari kita membangun jembatan agar hubungan kita kepada Sang Pencipta tetap terjalin dengan mesra. Tuhan menginginkan ada komunikasi antara saya dan saudara. Mari kita membangun jembatan doa kepada Tuhan. Malam hari ini saya mengajak sekali lagi mari kita ganti sumut kita. Kita ganti dengan rasa bersyukur kepada Tuhan. Karena setetes air matamu Tuhan pasti perhitungkan. Amin. Sepatah kata doamu Tuhan pasti dengarkan. Bukan yang panjang-panjang, saudara. Dan setiap kesedihan dan kepedihan yang kamu rasakan, Tuhan turut merasakan. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya lewat firman Tuhan ini dapat memberkati kita dan menjadi tuntunan kita bahwa persemutan hanya membuat tembok pembatas antara saya, saudara, dan Tuhan.
hanya membatasi kemurahan Tuhan kepada kita. Kalau kita sering bersungut, mari kita ubah. Kita ubah hari ini. Nanti persungutan kita kepada rasa syukur. Tuhan mampu berbuat lebih dari apa yang kita pikirkan. Menjadi suatu kenyataan bagi kita bahwa Tuhan mengasihi saya dan saudara. Mari kita angkat pujian